Selamat pagi ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita semua memasuki hari baru. Firman Tuhan yang kita renungkan, Matius 15 ayat 27 sampai 28. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, saat gempa melanda daerah Cianjur beberapa tahun lalu, semua orang berhamburan mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan. Tapi, ada sosok ibu yang penuh keberanian menyelamatkan nyawa anaknya dari peristiwa mengerikan tersebut. Dengan sigap, Dedeh nama ibu itu segera berlari menyelamatkan anaknya yang saat itu berada di ruangan berbeda dalam kondisi tertidur. Ibu Dedeh sempat tertimbun reruntuhan, namun rasa sakitnya kalah dengan rasa sayangnya buat anaknya. Itulah wujud kasih seorang ibu. Pepatah kita mengatakan, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Pepatah itu hendak mengungkapkan betapa mendalamnya kasih seorang ibu atas anaknya, sehingga kasihnya tanpa batas. Saking tak terbatasnya, berkorban pun ia bersedia tempuh. Saudaraku, kisah perempuan Kanaan bisa digolongkan salah satu contoh sosok ibu yang memiliki kasih sepanjang jalan. Kedatangannya kepada Tuhan Yesus dengan satu misi dan harapan, yaitu anaknya sembuh. Bagaimanapun, ketika buah hati menderita sakit, hati ibu mana yang tidak gelisah? Saat anaknya sakit, hati ibu mana yang bisa tenang? Perempuan Kanaan yang berikhtiar agar anaknya bisa disembuhkan Tuhan Yesus justru menghadapi realitas sulit. Dia menghadapi penyambutan para murid Yesus yang amat tidak ramah. Mereka tidak welcome. Mereka memperlakukan dirinya sebagai sosok pengganggu. Malah mereka menyarankan Yesus, gurunya, untuk mengusir perempuan itu. Saudaraku, tindakan pengusiran merupakan penolakan keras. Pertanda yang menolak, tidak memahami, dan tidak mau mengerti beban kesulitan orang lain. Sayangnya lagi, murid dan guru sama-sama menolaknya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan, perempuan itu tidak punya hak mendapat pertolongannya. Dia mengiaskan perempuan itu dengan sebutan
anjing. Sebuah sebutan yang melukai hati perempuan Kanaan itu. Apalagi diutarakan di depan orang banyak. Apa yang kita temukan? Sang ibu itu tidak menyerah. Diusir. Ia tetap merangsak menemui Tuhan Yesus. Disebut dengan nama binatang. Ia tidak peduli. Dia menerimanya dengan lapang dada. Baginya yang penting, putrinya sembuh dan selamat. Inilah kasih sejati seorang ibu. Pengorbanan dijadikan bagian dari bentuk kasih sayangnya. Demi kesembuhan putrinya, dia bersedia memikul rasa malu dan perlakuan tak menyenangkan. Saudaraku, perempuan itu sadar bahwa ikhtiar atau usaha perlu perjuangan. Dengan sabar, ia menerima sebutan yang merendahkan harga dirinya. Sehingga dia mengatakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia mengakui posisi, status dengan rendah hati. Saudaraku, sikap kasih ibu itu mencerminkan wujud nyata iman yang sejati. Bahwa ingin meraih dan memperoleh sesuatu tidak selalu gampang. Tapi tidak boleh menyerah. Dia tetap meyakini Tuhan Yesus cepat atau lambat pasti mengabulkan permintaannya. Saudaraku, Anda dan saya melihat ikhtiar yang berhasil karena dilandasi iman. Dan keberhasilan itu diraih dengan tidak mudah, bahkan dengan pengorbanan. Karena itu, saat kita rindu meraih hal yang kita dambakan, sama membutuhkan proses dan waktu. Disitulah kesabaran kita ditempa, ketahanan mental kita diuji. Bila studi ingin sukses, rumah tangga ingin bahagia, bisnis ingin berhasil, pelayanan berlangsung setia, dalam realisasinya tidak instan. Kita tidak steril dari kesulitan. Disitulah kita butuh pertolongan Tuhan. Senapas dengan itu, diperlukan pula perjuangan, malah pengorbanan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami menjadi pribadi yang tegar saat menghadapi kesulitan, dan mental baja saat menghadapi tantangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.